Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dekaryani, NPM 18111000237, kelas C semester 6. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah pembelajaran matematika di MI atau SD. Soal yang pertama yaitu bagaimana hakikat pembelajaran matematika yang mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk peserta didik. Sebelum masuk, kita harus tahu apa sih hakikat pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika merupakan upaya pembelajaran murid atau siswa agar siswa dapat mengembangkan cara berpikir matematika dan kemampuan berhitung, mengukur, menurunkan, dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Brunner, adalah pembelajaran tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Pengaruh hakikat mata pelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari peserta didik yaitu dapat melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembelajaran lisan, catatan, grafik, peta, diagram, dan mampu menjelaskan gagasan. Untuk kehidupan sehari-hari, matematika dapat membantu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari karena ilmu matematika selalu bersentuhan dengan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Dengan belajar matematika, kita akan mudah menghitung laba rugi, dan untuk peserta didik dapat menghitung uang tabungannya. Selanjutnya soal nomor 2. Untuk mengetahui langkah-langkah pembelajaran PBL, kita sebagai guru dapat menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, logistik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, memotivasi siswa agar terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya, membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut, mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, selanjutnya membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai dengan hasil pelaksanaan tugas, misalnya berupa laporan, video, model, serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka tempuh atau gunakan. Selanjutnya, untuk memudahkan, masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang autentik, sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. Dalam proses pemecahan masalah, mungkin aja belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan, persyaratannya sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan secara kolaboratif, PBM melaksanakan dalam kelompok kecil, kelompok yang dibuat melalui pembagian tugas yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas juga. Pada pelaksanaan PBM, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Meskipun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong mereka agar mencapai tujuan sesuai target yang hendak dicapai. Selanjutnya, contoh permasalahannya, misalnya, sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan ani. Untuk sarapan pagi, mereka mempunyai 2 buah telur dadar. Telur dadar yang pertama dibagi secara merata, kemudian ibu membagi telur dadar menjadi 3 bagian. Tapi kemudian ibu berkata, "Terima kasih, ibu sudah kenyang. Separuh bagian ibu untuk ayah saja." Kemudian ibu memberikan pada ayah separuh bagian dari telur dadar. Kemudian dengan senang hati, ayah menerima separuh telur dadar ibu. Berapakah bagian telur dadar yang diterima masing-masing orang? Nah, itu adalah beberapa contoh soal permasalahan yang tidak terlalu sulit. Soal selanjutnya, yang nomor 3.
Sebelumnya, kita harus tahu dulu pembelajaran matematika realistik Indonesia itu apa sih? Nah, atau yang biasa disingkat sebagai PMRI adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada asumsi bahwa matematika yang artinya adalah matematika sebagai aktivitas manusia. Dengan demikian, proses pembelajaran haruslah diantarkan terlebih dahulu melalui pembelajaran yang nyata, yang diubah ke dalam konsep abstrak. Dalam pembelajaran matematika realistik, siswa diberikan kesempatan untuk menemukan kembali ide atau konsep matematika dengan suatu aktivitas yang dilakukan oleh siswa dengan bimbingan dari orang dewasa atau guru. Konsep pembelajaran PMRI. Nah, peran guru dalam PMRI ini dalam kelas adalah sebagai fasilitator, pengatur, pengukur, penerjemah, dan evaluator sebagai dasar dari suatu proses matematika. Secara umum, dapat digambarkan langkah-langkah proses pembelajaran pendekatan matematika realistik sebagai berikut. Yang pertama, guru mengordinasikan kelas agar kondusif. Yang kedua, guru memberikan masalah kontekstual pada siswa yang berhubungan dengan topik pembelajaran sebagai titik awal. Yang ketiga, siswa menyelesaikan masalah kontekstual dalam pembelajaran matematika realistik untuk menyelesaikan masalah kontekstual dalam kerja secara sendiri-sendiri atau kelompok. Yang keempat, memberikan kesempatan siswa untuk membandingkan jawaban mereka dengan jawaban temannya dalam diskusi kelas. Yang kelima, penarikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok maupun diskusi kelas. Guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan terhadap penyelesaian suatu masalah kontekstual dan membuat generalisasi konsep atau algoritma yang ditemukan. Selanjutnya yang terakhir, penegasan dan pemberian tugas, hasil kesimpulan tentang penyelesaian dan masalah kontekstual dalam hasil generalisasi dari suatu konsep maupun algoritma dalam matematika yang diperoleh ditegaskan kembali oleh guru agar pemahaman yang telah diperoleh siswa menjadi lebih mantap. Untuk lebih memantapkannya, pengetahuan maupun keterampilan yang telah diperoleh siswa, maka guru memberikan soal-soal latihan untuk dikerjakan siswa secara individual maupun kelompok. Selanjutnya implementasi PRMI di kelas rendah. Nah, di sini aku ambil contoh di kelas 1 SD ya. Sebelum memasuki materi pengurangan, guru mengingatkan kembali materi penjumlahan yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi, guru menggunakan konteks transportasi angkot untuk mengajarkan materi pengurangan di awal pembelajaran. Kemudian, guru menggunakan sedotan sebagai media atau alat peraga proses pengurangan. Suatu siswa diminta maju ke depan, mengambil sedotan kurang dari 10. Kemudian, seorang siswa diminta lagi maju ke depan. Siswa yang tadi diminta untuk memberikan sebagian sedotan yang ia miliki ke temannya tadi. Dari 8 sedotan yang diambil dari ibu guru, siswa tersebut memberikan 2 sedotan kepada temannya. Siswa diminta untuk menyimpulkan kejadian yang berlangsung. Salah satu seorang siswa memberikan argumen bahwa sedotan milik John berkurang karena sudah diberikan kepada Mary. Jadi, kata kunci sudah muncul ketika didiskusikan tadi. Setelah memberikan konteks, siswa diberikan soal-soal latihan untuk mengeksplorasi lebih jauh kemampuan siswa. Menyanyikan lagu yang berhubungan dengan bilangan kardinal dan bilangan ordinal. Hai anak-anak, mari belajar mengenal bilangan. Bilangan kardinal, bilangan ordinal. Bilangan kardinal adalah bilangan untuk menghitung benda, untuk menghitung umur, untuk menghitung waktu, dan banyak lainnya. Ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5. 1 apel, 2 apel, 3 apel, 4 apel. Bilangan ordinal adalah bilangan yang menjelaskan posisi. Posisi pertama
First posisi kedua, second posisi ketiga, third itulah bilangan. Penjumlahan. Di sini kita akan mengerjakan soal penjumlahan menggunakan jari matika atau menggunakan jari-jari aja. Di sini ada soal pertama, kedua, dan ketiga. Kita memiliki 3 soal. Selanjutnya, kita akan mulai soal yang pertama. Oke, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu 6 ditambah 2 ditambah 1. Kita akan menggunakan jari-jari untuk menghitung penjumlahan berikut. Kita mulai menghitung dari yang paling ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, total jari yang ada di sebelah kanan kita anggap ada 9. Nah, ibu jari ini adalah 5, ingat-ingat. Jadi kalau begini itu 6. Kalau bentuknya seperti ini berarti 6. Begini adalah 5. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita sudah dapat 6. Lalu ditambahin 2, 2, 1, 2. Kita tambah lagi 1. 1. Kita hitung. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, hasil penjumlahan 6 ditambah 2 ditambah 1 adalah 9. Itulah contoh menghitung penjumlahan menggunakan jari matika. Agar lebih mudah, semoga kalian bisa mencoba 3 soal ini di rumah ya. Jawaban soal yang ketiga adalah 8. Saya harap jawaban kalian semua sama dengan yang ada di video ini. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu perkalian. Langsung saja untuk menjawab soal perkalian ini, kita tetap menggunakan jari jemari atau jari matika. Nah, di sini ada 3 soal. Ada soal pertama, kedua, dan ketiga. Untuk menyelesaikan soal, kita memerlukan 10 jari tangan kita. Nah, dari soal perkalian ini, kita mulai dari yang pertama, 6 dikali 6. Nah, kita simbolkan ya, 6 dikali 6. Jadi, angka 6 gitu. Nah, kita tambahkan yang bagian yang terbuka. Jadi, ada 1 ditambah 1. Jadi, kita tulis aja. Kita tulis dulu ya, menjadi angka 2. Nah, kita tulis angka 2. Selanjutnya, setelah 6 ditambah 6 ini sudah beres, kita kalikan yang tertutupnya. Nah, yang tertutup ini ada 4 dikali 4. Berarti 4 dikali 4, kalau kalian sudah mempelajari, pasti akan bisa menjawab dengan mudah. 4 dikali 4, 16. Karena ini soalnya berbeda, jadi kita harus menjumlahkan dulu bagian 1 ditambah dengan 2 ini. Nah, setelah itu hasilnya kita tulis 3. 6-nya kita pindahkan, jadi hasilnya adalah 36. Ini dia ringkasan jawaban dari perkalian 3 soal di atas. Semoga kalian bisa dengan mudah menjawab perkalian dengan jari matika. Kita lanjut ke pembagian. Tada! Dari soal pembagian ini, kita terdapat 3 soal. Soal yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk menjawab soal pembagian dengan mudah, kita akan tetap menggunakan jari jemari agar lebih mudah. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Ada 60 dibagi dengan 5. Nah, untuk memudahkan kita membagi 60 dengan 5, kita fokus kepada angka yang depan, 60, 85, dan 110 ini. Nah, angka 60 ini kita rubah menjadi angka satuan, yaitu menjadi angka 6. Nah, 6. Kita rubah menjadi angka 6 ya. Kemudian yang berikutnya
angka 6 itu kita kalikan dengan angka 2. Nah, untuk lebih mudah, angka 6 kita kalikan dengan angka 2. Jadi, 6 dikali 2. Yuk kita hitung yuk. 6 dikali 2. Setelah 6 angka berapa sih? Kita langsung lanjutkan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 6 dikali 2 adalah 12. Kita tulis ya, 12. Sudah, inilah hasil 60 dibagi 5 adalah 12. Lebih mudah kan? Rubahnya itu 85 berbeda dengan 60. 85 ada setengahnya. Nah, setengahnya ini kita harus pisahkan dulu. Nah, selanjutnya 8 adalah angka satuan dan kita bikin koma seperti 8,5 atau 8,5. Sama aja pembacaannya. Nah, setengahnya tadi kita perumpamakan sebagai buah apel. Nah, ini adalah separuh buah apel atau 0,5 yang tadi. Kan 8,5. Nah, 0,05-nya itu kita umpamakan sebagai buah apel. Ini ya. Nah, langsung 8-nya itu kita kalikan 2. 8 kita kali 2, oke? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 8 kali 2 adalah 16. Kita simpan dulu angka 16-nya. Kita ingat lagi setengah dari buah apel tadi. Nah, setengahnya tadi kita kalikan 2. Jadi diperumpamakan setengah ditambah setengah lagi. Nah, ini dia setengah buah apel. Selanjutnya, setengah ini menjadi 1 buah apel yang utuh. Nah, begini ya. Selanjutnya, 17 tadi kita tambah dengan 1. 16 ditambah 1 sama dengan 17. Jadi, 8,5 dibagi 5 adalah 17. Lebih mudah kan, teman-teman? Selanjutnya, 110 dibagi 5 hasilnya adalah 22. Saya berharap kalian bisa mencoba cara yang saya contohkan tadi. Beberapa jawaban soal UTS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.